Oke, bye boy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua dengan saya Muhammad Ajwardin Nasution dan teman saya Ahlun Najarab. Yang dimana pada malam hari ini kami akan membuat suatu podcast sederhana yang membahas tentang seputar perkuliahan, seputar tentang keseharian bisa jadi. Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada saudara teman saya, Ahlun Najarab. Say hi dulu, saudara. Halo. Baik, terima kasih. Ya, sebagai pembuka dasar kita pada malam hari ini, coba sahabat Ahlun dulu memperkenalkan diri secara pribadi dulu. Baik, perkenalkan nama saya saudara Ahlun Najarab dari Unimed, jurusan pendidikan matematika di semester 5 pada saat ini. Begitu perkenalan dari saya. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin sebagai perkenalan dasar? Perkenalan dasarnya itu saya dari perkenalan sensitif ini, Pak. Ada perkenalan biasa saja? Ya, boleh. Oke, perkenalkan saya biasa saja. Nama panggilan saya itu sering dipanggil sebagai Ahlun. Dan saya tinggal di Spirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya. Mungkin udah banyak kali perkenalan saya, Pak. Nanti makin saya dikembalikan kepada Bapak. Ibarat kata, ya tak kenal maka tak sayang. Makanya saya ngomong kepada saudara Ahlun untuk diri terlebih dahulu, ya kan? Sih kehidupan keseharian teman saudara Ahlun ini di masa perkuliahan, terutama di masa pandemi ini, gimana sih kesehariannya, apa saja yang dilakukan keseharian, ataukah kuliah ataukah kerja atau gimana? Silakan saudara. Keseharian saya ya, Pak, di saat pandemi ini. Keseharian saya itu cuma sedikit sih. Di pagi hari saya kuliah, di siang hari saya mengerjakan tugas, di malam hari saya bermain. Pada saat saya berkuliah, saya fokus untuk berkuliah saja. Dan saat saya fokus untuk bermain, untuk mengerjakan tugas, saya mengerjakan tugas. Dan pertanyaan lagi tadi, apakah saya bekerja atau tidak gitu kan? Pada saat pandemi ini saya usahakan untuk bekerja, karena kan kalau nggak bekerja, kalau nggak digosok tangan, maka nggak makan gitu kan, Pak. Jadi keseharian saya pada saat perkuliahan di masa pandemi ini, saya berada di kampung tercinta yaitu Spirok. Di sana itu kalau dibilang hari, cepat harinya, Pak, dikarenakan cuacanya dingin. Makanya kalau kerja dibilang cuma dapat waktu kerja cuma 2 jam. Mungkin di pekerjaan itu juga banyak juga dapat jadi kawan-kawan gitu kan, Pak. Di situ juga banyak juga anak kuliah dari kuliah yang ada di Tapanuli Selatan itu. Dan juga pada saat bermain, saya juga bermain waktu pas itu, biar jangan fokus-fokus sekali untuk kuliah kan. Nanti fokus makin bodoh, gitu kan, Pak. Jadi Pak, mungkin itu aja kegiatan saya pada saat pandemi.
Baik, selain tadi memfokuskan kepada perkuliahan yang paling utama, sahabat Alun juga ikut bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Artinya memang saudara tidak ditanggung beban oleh orang tua seperti itu kemungkinan ya. Kemudian saya juga salut melihat saudara karena memang saudara lebih memfokuskan kepada perkuliahan, yang dimana perkuliahan ini adalah suatu hal yang paling penting agar kita bisa nantinya dapat mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Mungkin sekedar itu tadi perkenalan tentang keseharian saudara Alun. Jadi di masa pandemi ini gimana sih pendapat pendapat saudara tentang pendidikan, terutama perkuliahan kita sehari-hari yang dimana semacam kita dulu pas semester 1 ya, pas semester 1 kita berkuliah secara aktif, berkuliah secara tatap muka, namun sekarang terjadi perbedaan, yang drastis. Artinya memang mulai dari kita yang kuliah secara online yang secara offline kemudian, berlanjut dengan kuliah secara online. Nah ini bagaimana sih pendapat saudara? Apakah harus, sistem pendidikan kita yang saat ini harus diperbaiki ataukah memang harus menerapkan teknologi ke depannya agar supaya capaian pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik? Gimana pendapat saudara tentang perkuliahan secara online? Menurut saya pribadi kan, menurut saya itu pendapat saya yang tentang perkuliahan secara online itu kurang mengapa maksudnya mana bacanya kurang masuk itu mata pelajarannya karena kan perkuliahan itu kan perkuliahan itu banyak kali di situ dapat contohnya kawan, ilmu, banyak kali dapat pada saat online maka di situ cuma kenal satu kelas itu aja, nggak ada kenal ke orang lain. Seharusnya kan pada saat nggak perkuliahan, pada saat kuliah offline kita itu banyak menjumpai beraneka ragam wajah orang. Kemungkinan besar di situ banyak orang yang mau berkenalan atau berkawan gitu kan. Jadinya menurut saya di pandemi ini sangat sangat merugikan banyak orang lah. Tapi Sangat merugikan banyak orang. iya, dan ada juga sebagai orang menguntungkan. Contohnya saya sendiri. Yang dulunya menguntungkan dalam arti seperti apa itu? Nah, iya, seperti ini. Menguntungkannya itu yang dulunya saya itu tidak bisa kuliah sambil bermain, sekarang sudah saya bisa lakukan. Seperti itu, Pak. Itulah keuntungannya saya. Itu satu keuntungan untuk saudara Alun ya, yang dulunya memang kuliah full dari pagi sampai online dilaksanakan. Di satu sisi kita bisa melihat sisi mungkin saudara melihat dari sisi positifnya mungkin bisa bermain sehari-hari gitu ya. Selain berkuliah, saudara juga bisa bermain. Gitu. Iya. Baik. Oke. Terima kasih atas sedikit perkenalan dari saudara. Kira-kira menurut saudara apa sih yang harus kita benahi dalam sistem pendidikan kita supaya kan saudara bilang tadi banyak orang yang memang merasa dirugikan dalam arti kata perkuliahan secara online ini kita tidak mendapatkan klimaksnya seperti itu, kita nggak kena gitu dalam pendidikan kita, terutama ilmu pengetahuan kita pun kurang lebih nggak tercapai sesuai dengan kurikulum yang ditentukan. Nah, menurut saudara apa sih hal-hal yang harus kita benahi supaya memang sistem pendidikan kita kembali berjalan seperti normal, namun juga tidak meninggalkan yang namanya teknologi. Artinya zaman sekarang apalagi di masa pandemi ini kita membutuhkan teknologi. Artinya teknologi inilah yang membantu kita dalam sistem pembelajaran. Nah, apa sih hal-hal yang harus kita benahi? Hal-hal kecil saja yang harus kita benahi dalam
sehari-hari supaya memang sistem pendidikan kita tetap berjalan dengan normal. Mungkin saudara bisa mengemukakan pendapatnya gimana itu? Jadi pendapat saya menurut itu kan, yang harus dibenahi hanya kesadaran masyarakat aja. Dalam kesadaran banyak Masyarakat dalam arti kata kesadaran, contohnya menjaga kesehatan kan, jaga kesehatan. Kalau badan fit mungkin tidak akan hilang semangat. Jadi mungkin di kuliah online akan diterapkan juga kan, dan kuliah offline juga terapkan dengan tukar-tukar dia gitu, saling rolling. Maksudnya rolling, sekarang dulu angkatan masuk minggu ini angkatan ini, minggu depan angkatan ini gitu. Itu dia perangkatan dia, Pak. Baik. Ya mungkin begitu ya yang dapat saudara sampaikan. Kemudian saya sangat tertarik dengan apa yang saudara sampaikan. Artinya mungkin ini belum semua yang saudara sampaikan, ya kan? Saya yakin itu apa yang ingin saudara sampaikan. Artinya memang pendidikan kita terutama di Indonesia ini harus diubah, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, situasi. Artinya sistem pendidikan kita juga harus perlahan-lahan semakin membaik. Mungkin itu harapan kita bersama agar supaya nantinya generasi-generasi selanjutnya dapat memenuhi pikirannya dengan ilmu pengetahuan, dengan adab, dengan etika, mungkin seperti itu. Karena memang kebanyakan di masa pandemi ini, apalagi pembelajaran dilakukan secara online, makin perlahan etika dan adab generasi-generasi muda, terutama anak-anak muda itu semakin tergores. Itu gimana menurut saudara? Apakah memang harus kita lakukan perkuliahan secara offline kembali agar supaya moral dan karakter peserta didik itu dapat dibangun dengan yang semestinya, bukan malah yang sekarang kita melihat miris sekali peserta didik itu anak-anak muda yang memang makin perlahan adab dan karakternya semakin tergores. Gimana menurut saudara? Jadi itu menurut saya kan, ada semua itu bergantung kepada orang tuanya. Contohnya gini, apabila seorang anak itu sangat tidak sopan santun, seharusnya orang tua itu bisa membenahinya kan. Contohnya anak SD itu kan jarang juga dibilang juga berpikir yang salah dan benar, belum tentu tahu kan. Jadi menurut saya orang tua lah yang harus berpartisipasi pada saat masalah pandemi ini gitu. Berarti difokuskan kepada pengajaran secara personal oleh orang tua. Iya. Bukan, tapi saya juga tidak sependapat dengan saudara. Artinya memang selain dari didikan dari orang tua, didikan dari sekolah juga sangat penting. Artinya memang selain di rumah juga dididik oleh orang tua, di sekolah juga bisa ditanamkan ilmu-ilmu dan bagaimana sih karakter seorang peserta didik itu, bagaimana sih adabnya sebagai seorang peserta didik itu untuk menghormati orang yang lebih tua, atau menghormati teman, menghormati saudara, mungkin seperti itu. Artinya memang pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengajarkan karakter dan moral peserta didik. Namun juga tidak terlepas oleh didikan orang tua. Artinya memang antara didikan orang tua dengan didikan sekolah itu sangat berkesinambungan, yang dimana salah satu dari itu harus memenuhi. Jadi keadaan kita saat ini, ya saudara tahu sendiri bahwasanya pendidikan kita dilakukan secara online. Artinya pendidikan moral itu atau pendidikan Pancasila juga menyangkut dengan pendidikan moral peserta didik. Tidak sangat optimal sekali kan. Artinya hanya membutuhkan pendidikan dari orang tua.
Mungkin seperti itu. Jadi perlahan makin perlahan ini juga harus kita ubah seiring berjalannya waktu. Kemudian kita sedikit beralih tentang membicarakan tentang perkuliahan di matematika seperti itu. Nah, menurut saudara, apakah pembelajaran yang kita lakukan secara online ini sangat berpengaruh sekali atau tidak terhadap ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, terutama di pembelajaran matematika? Baik, menurut saya itu apa bilangnya? Itu sangatlah dikatakan bilangnya itu sangatlah penting. Maksudnya sangatlah penting. Contohnya gini kan, seorang dosen itu ngajari matematika. Dikatakan matematika itu adalah mengenai rumus. Jadi menurut saya itu apabila perkuliahan dilakukan secara online secara terus-menerus, maka mahasiswa itu mungkin kebanyakan tidak banyak tahu juga tentang matematika itu. Seperti juga, makanya itu penting sekali menurut saya. Baik. Terima kasih. Mungkin apakah hanya sampai di sini bisa dicukupkan podcast kita atau kita lanjut lagi? Mungkin cukup di sini saja, Pak. Nah, mungkin waktunya sudah mencukupkan kan? Baik. Ya, baik. Mungkin cukup di sini saja podcast kita pada malam hari ini. Saya berterima kasih kepada Saudara Ahlun yang telah memberikan argumentasinya yang sangat baik agar kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik kembali. Nah, oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Juga saya pribadi Muhammad Ajwarin Nasution dan teman saya Ahlun Najah Rahab mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas apabila kata yang saya sebutkan salah atau kata yang kami sebutkan kurang baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.